Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Sartika, NIM 0502183310 dari kelas Akuntansi Syariah 6C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Adapun judul penjelasan saya hari ini yaitu mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Kriteria sistem adalah yang pertama, sistem harus dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, elemen dari sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah elemen dalam sistem harus berhubungan dan berkaitan dalam pencapaian tujuan organisasi pada umumnya dan pencapaian divisi atau departemen khusus. Lalu pengendalian. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian bertujuan untuk mendeteksi potensi adanya penyimpangan atau kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi manajemen dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Berikut adalah elemen proses pengendalian, yaitu yang pertama, detektor atau sensor, yaitu sebuah perangkat untuk mengukur atau mengidentifikasi apa yang seharusnya terjadi. Yang kedua, asesor atau penilai, yaitu suatu perangkat yang membandingkan dengan standar apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor atau pelaksana, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasikan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir adalah communication network atau jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan efektor. Lalu manajemen. Manajemen adalah seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Fungsi dari manajemen yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengarahan atau directing, yang ketiga pengorganisasian atau organizing, yang keempat penyusunan staff atau staffing, yang kelima pengendalian atau controlling, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau decision making. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Anthony dan Rees, yaitu sistem pengendalian manajemen adalah influence members of the organization to implement the organization, yaitu sistem pengendalian manajemen memiliki fungsi pengendalian terhadap aktivitas dalam suatu organisasi yang diupayakan agar sesuai dengan strategi badan untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua menurut Suadi, yaitu sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Berikutnya adalah batasan-batasan sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama strategi formulation atau strategi formulasi, yaitu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan dengan fokus jangka panjang, di mana menggunakan perkiraan kasar akan masa depan. Dan yang kedua adalah manajemen kontrol atau pengendalian manajemen, yaitu merupakan proses implementasi strategi yang melibatkan serangkaian langkah yang terjadi dalam urutan yang dapat diprediksikan sesuai dengan jadwal tetap dan dengan estimasi yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah task control atau pengendalian tugas, yaitu merupakan proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang
kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan berbagai cara. Penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen. Adapun proses atau tahap-tahap pengendalian manajemen yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Ini merupakan proses pengambilan keputusan atas program utama yang akan dilakukan oleh organisasi untuk menerapkan strateginya yang diperkirakan jumlah sumber daya yang disediakan. Yang kedua, persiapan anggaran. Ini merupakan proses menyusun kembali baik pendapatan dan biaya ke dalam tabulasi terkini ke pusat pertanggungjawaban sehingga menunjukkan beban oleh masing-masing manajer diperkirakan akan terjadi. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Ini merupakan proses di mana masing-masing manajer melaksanakan suatu atau sebagian atau seluruh program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja. Ini merupakan proses mengadakan perbandingan antara beban aktual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Lalu yang terakhir, faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise, yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi, yang ketiga, sifat dan pembagian operasi, yang keempat, jenis pusat tanggung jawab, dan yang kelima adalah persepsi orang. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.